kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Manggarai. Yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Manggarai. Yang kami hormati seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Manggarai beserta jajarannya, staf ahli Bupati Kabupaten Manggarai, camat, pejabat struktural dan fungsional BPS Kabupaten Manggarai, dan para undangan yang berbahagia. Kabupaten Manggarai, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Untuk mempersingkat waktu, kami membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut: 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2. Doa. 3. Laporan ketua panitia. 4. Ucapan selamat datang oleh Kepala BPS Kabupaten Manggarai. 5. Sambutan dan arahan Bupati Kabupaten Manggarai sekaligus berkenan untuk membuka acara dengan resmi. 6. Penandatanganan dukungan Forkopimda. 7. Foto bersama. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dan izinkanlah saya untuk membawa doa ini dengan ajaran Katolik. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa dalam surga, Allah yang kami puji dan kami sembah, kami agungkan dan kami muliakan nama-Mu ya Tuhan. Atas segala puji serta syukur kami aturkan kehadiran-Mu atas segala rahmat dan karunia. Sekda Kabupaten Manggarai, para pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai, pimpinan instansi vertikal lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Manggarai atau yang mewakili Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, para staf ahli Bupati Manggarai, para asisten Sekda Kabupaten Manggarai, para pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai, para camat Kabupaten Manggarai, para pejabat struktural dan pejabat fungsional, beserta seluruh jajaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai, para undangan serta seluruh peserta rapat koordinasi yang berbahagia. Kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita secara resmi mulai berkoordinasi untuk melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi di Kabupaten Manggarai. Saya kira kita harus berterima kasih pada semua pihak karena ada sedikit penurunan dari data yang kita miliki. Dan data yang kita miliki ini tahun 2021 itu tingkat kemiskinan ekstrim kita ada di 9,35%. Itu berarti yang terdata sebagai penduduk miskin ekstrim itu 32.420 orang. Ya. Lalu di tahun 2022 dari 32.000 ini menurun menjadi 23.330. Itu berarti kita ada di 6,64%. Ya, dari 9,35 ke 6,64%. Jadi ada penurunan 3,5%. 3,5% itu artinya kisarannya ada di 9.000-an orang. Ya. Setelah selesai tanda tangan, kami mohon untuk tetap berada di panggung karena akan ada sesi pemotretan.
Baik, kita masuk ke acara sesi foto bersama. Untuk pengambilan foto dibagi dalam 2 sesi. Yang pertama sebelah piagam. Yang pertama sebelah kiri saya, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di sebelah kiri saya, mohon untuk menaiki panggung. Seyogyanya paparan ini disampaikan sendiri oleh Pak Bupati, tetapi berhubung beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya ditugaskan untuk menyampaikan materi ini. Baik, judul daripada materi ini adalah peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan registrasi sosial ekonomi. Seperti apa yang disampaikan pada saat sambutan tadi, Pak Bupati mengharapkan semua pihak pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data registrasi sosial ekonomi serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi tadi kemiskinan ekstrim tadi sudah disinggung dari tadi sampai dengan materi terakhir. Nanti kita akan lihat dalamnya lagi. Demikian juga untuk kata perkawinan dan lain sebagainya. Jadi, pentingnya memiliki ini. Kemudian kita melihat memang ada, kalau kita bagi naik 10 tadi, ada penduduk kita, penduduk Indonesia ada distrik 1, distrik 2 sampai dengan jenis lain. Yang ketiga yang terakhir adalah distrik 10. Dan distrik itu yang paling bawah itu. Kemudian di atasnya ada yang miskin. Ini kita batas dari garis kemiskinan ini. Nah, mungkin kalau garis kemiskinan itu kami dari BPS kami peroleh melalui ada namanya survei sosial ekonomi nasional. Nanti kita dapat garis kemiskinannya. Nanti di bawah garis kemiskinan kita kelompokkan lagi. Ada yang sangat miskin ekstrim tadi, di atas yang miskin, rendah miskin, menengah. Dan itu kelompok-kelompok ini kan pasti berbagai ada program, ada yang butuh misalnya. Mohon maaf, kami di sini bukan lagi hebat dari Bapak Ibu. Kita di sini untuk berkoordinasi, kita di sini untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang akan kita hadapi besok. Masukannya sangat kita harapkan. Baik, itu pengantarnya. Terima kasih. Ini tadi kalau Bapak Astet, Bapak Direktur pertama menyampaikan materinya tentang peran Pemda, dan Pak Yosef selaku Kepala BPS Kabupaten Manggarai yang menyampaikan materi tentang apa itu reksosek, gambaran umum reksosek itu seperti apa. Kita hanya mendengar reksosek, registrasi sosial ekonomi. Memang kalau kita bicara tentang reksosek ini, kita masih abu-abu nih, ke arah mana sebenarnya reksosek. Tapi nanti saya akan menyampaikannya secara singkat. Walaupun saya sadar betul nanti Bapak Ibu pasti masih mengundang tanda tanya besar di sana, karena materinya tidak akan cukup kalau kita detail betul di sini, tidak akan cukup. Ya, itu teman-teman kita yang memang sudah dilatih di provinsi itu sejak waktu 2 hari tidak cukup, apalagi kita di sini. Baik, ini teknis reksosek. Saya bicara tentang teknisnya. Saya bicara tentang tidak melapor ke pemerintah. Kenapa saya sampaikan ini? Kalaupun secara de facto teman-teman dari BPS melakukan, tanah ini kelas ini ada di mana dia ini? Ada di Kalimantan. Tapi sepanjang gelas ini tidak mengajukan permohonan untuk perpindahan eksekusi data. Terima kasih sekali pada hari ini kami diundang untuk bisa mengambil bagian sekaligus bisa memberikan pikiran terkait dengan rencana-rencana pendataan yang akan kita lakukan di waktu yang akan datang. Kalau sebelumnya kami di tingkat kelurahan ataupun kecamatan hanya mengambil pada saat akhir hasil-hasil data yang sudah divalidasi. Lalu pada hari ini kami diundang. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada BPS, di mana BPS mau melaksanakan
registrasi sosial ekonomi yang ujungnya adalah perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tentu hal ini dilatar belakangi oleh penyimpangan yang terjadi selama ini yang sering disebut adalah salah sasaran bantuan. Untuk diketahui atau untuk saya bisa katakan pasti bahwa apapun model pendataan kita, pasti 1 tahun awal, 2 tahun awal pasti itu sesuai dengan real adanya. Tetapi setelah 3 tahun, 4 tahun pasti itu terjadi penyimpangan. Mengapa demikian? Karena ini cerita manusia. Bahwa hari ini betul dia miskin. Saya kira nanti akan dijelaskan detailnya seperti itu di sana nanti. Kemudian kaitan dengan apa yang informasi dari Karya Sosial, jadi itu tidak artikan apa penyimpangan selama ini ya. Salah sasaran pengalaman kita selama ini, dan memang kita berharap nanti tidak akan terjadi lagi dengan Karya Sosial ini. Kemudian memang ada konsep disabilitas dan mungkin teman saya yang lebih teknis saya itu apa untuk menjelaskan, nanti kita akan lihat di kesediaannya bagaimana pertanyaannya apa yang dimaksud dengan disabilitas ini, kita bisa dapatkan informasi lebih lengkap itu. Demikian juga tadi misalnya kaitan apa keraguan misalnya ketua RT yang menentukan ini nanti akan ditambahkan oleh teman kami untuk bisa apa menjelaskan. Memang kalau misalnya dalam pengelolaan lebih lanjut nanti ada di slide itu sudah ada pencirian kemiskinan itu di dasar itu untuk proximitas. Mungkin nanti itu juga membantu untuk mengarahkan nanti dalam pelatihan nanti. Itu pandangan dari ketua, bukan satu-satunya. Itu ya pandangan dari ketua RT seperti apa misalnya itu dapat informasi awal. Tapi tetap nanti dalam pelaksanaannya kan petugas juga nanti akan mengunjungi dari rumah ke rumah. Secara door-to-door nanti akan dilihat kembali. Kalau teman-teman yang lain tadi lebih banyak bertanya dan sifatnya solusi, tetapi kami dari lapangan lebih banyak menyampaikan kondisi real yang terjadi di lapangan terkait dengan data. Untuk dinas atau badan yang notabene memasukkan atau lokus dari upaya untuk pengentasan kemiskinan ekstrim ini, karena kemiskinan ekstrim itu tidak bisa kita direncanakan maupun penganggarannya di perubahan APBD, karena hari ini sedang paripurna untuk penetapan APBD, tinggal penandatangan nota kesepakatan. Mungkin hanya saran saja Pak, seluruh perangkat daerah bahwa kita sekarang beraksi juga sekarang dalam arti data 2022 kita yakin bahwa data kita sudah valid based on data dan seluruh kaitannya dengan registrasi ini itu untuk mendapatkan data yang valid untuk seluruh perangkat daerah maupun sampai dengan desa. Dikit langsung. Baik, silakan Pak Menteri. Yang pertama terkait dengan pendataan tadi, ya, saya menyampaikan data bahwa memang tadi ada ngomong tentang NIK dan lain-lain. Saya menyampaikan data dulu khusus untuk Kecamatan Cibal, ya, Kecamatan Cibal. Data versi Capil itu tahun Desember 2021 jumlah penduduk di Cibal itu versi Capil 27.106. Data versi laporan kepala desa, ya, laporan kepala desa dari tiap desa itu jumlah penduduk Cibal itu total seluruhnya 29.224. Berarti ada selisih 2.118. 2.118 ini kan kalau kita secara lurus kita baca berarti ini yang belum lengkap, tidak ada NIK. Mungkin juga dari 2.100 selisihnya ini ada yang sudah meninggal.
tapi tidak di langsung. Kebetulan tadi sudah disampaikan oleh Pak Enji terkait dengan penghitungan inflasi, dan kami dulu sudah melakukan kegiatan pelatihan yaitu kerjasama statistik dengan Bapelitbangda. Di sini saya mau menyampaikan, ketika kondisi saat ini inflasi adalah hal yang harus disikapi serius, mulai dari tingkat nasional sampai ke daerah. Ketika kita diminta inflasi di daerah, misalnya di Manggarai, kita mengacu kepada inflasi Kota Maumere. Oke, kita setuju karena memang kota inflasi di NTT ada 3, Kota Kupang, Kota Maumere, dan Bengkulu. Hanya di sini kita melihat ada miss nilai inflasi, artinya komoditi yang Bapak Ibu, saya ingin membawa pantun satu aja, mohon izin ya. Berjalan santai di akhir pekan, ada taman airnya memancar. Bapak Ibu yang masih dalam ruangan, semoga rezekinya makin lancar. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat sekalian. Yang kami hormati Bapak Bupati Manggarai, yang dalam ini diwakili oleh Bapak Asisten, dan juga kami hormati para pimpinan OPD yang masih sempat bersama pada siang hari ini. Dan juga kami hormati para camat sekalian, para pimpinan BUMD yang juga masih ada di ruangan ini. Baik, syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghibur kita sehingga seluruh rangkaian acara kita pada hari ini berjalan baik. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Manggarai yang telah mendukung sepenuhnya untuk keberhasilan acara ini dan juga untuk kegiatan selanjutnya. Yang kedua, kami juga menyampaikan permohonan maaf untuk berbagai kekurangan yang kita temui selama kegiatan ini, dan kita berharap semoga kita belajar dari kekurangan ini untuk kita lengkapi, untuk disempurnakan, terutama untuk keberhasilan dalam kaitan kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi. BPS beserta seluruh jajarannya yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, selamat siang semua, salam sejahtera untuk kita semua. Saya melihat dari wajah-wajah Bapak Ibu sekalian, wajah-wajahnya baik, saya singkat saja. Jadi kita hari ini sudah mengikuti kegiatan rakor dan